Mohon izin ya Kang semua, perkenalkan saya Andini Sestia dari Prodi Kebidanan. Kebetulan saya diberikan tugas oleh dosen saya, Ibu Ella, yaitu Pancasila mengenai ideologi di kalangan mahasiswa. Jadi di sini konsepnya kami membuat podcast ya Kang. Jadi kami izin merekamnya juga. Sama Kang siapa aja nih kalau boleh tahu? Saya Muhammad Jibir Daus, panggil Daus dari Ilmu Komunikasi. Ya, kalau Kang ini? Kalau saya Gali Wida Pratama, dipanggilnya Galih dari Ilmu Komunikasi. Kang udah semester berapa nih di Unsika? Semester 1 sih. Oh betul, saya kira udah. Ya, mukanya doang agak tua. Oke Kang. Mulai ke pertanyaannya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang saya bakal ajukan pada Akang mengenai ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa. Jadi menurut Akang apa sih Kang ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa itu? Kalau menurut saya, Pancasila ini adalah suatu ideologi bangsa di mana ini tuh ada sebuah jalan untuk kehidupan bangsa Indonesia. Ini tuh Pancasila ini sebagai jalan hidup untuk bangsa Indonesia itu kalau dari pandangan saya ya. Kalau menurut Akang pribadi? Kalau menurut saya saya tangkap ya Pancasila itu ya sebagai asas negara lah, negara kita. Ya buat untuk lebih menyatukan lagi negara kita, dimana dari sudut pandang dari keagamaannya, ini juga apa sih hubungan sosialnya kayak gitu. Gitu ya Kang. Jadi intinya suatu ini ya Kang, kayak landasan hidup kita, Iya, pedoman itu juga. seperti Indonesia tuh harusnya gini loh. Pancasila itu kayak gitu, harus kayak gitu. Menurut Akang apa aja sih tantangan terbesarnya dalam mengimplementasikan ideologi negara ini, Pancasila ini? Yang pasti globalisasi sih tantangan terbesarnya ya. Karena kan Pancasila ini terkenal dengan nilai dan moralnya yang menjunjung tinggi kesopanan, keadaban kan. Sementara dengan globalisasi ini yang kita udah tahu lah, di globalisasi ini kita jadi kurang sopan atau etika kita itu berkurang. Sebenarnya tantangan yang paling besar menurut saya globalisasi. Lagi ke pertanyaan selanjutnya, menurut Akang gimana sih caranya menjaga dan memperkuat ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa ini? Ya mungkin dengan cara mengimplementasikannya ya, dengan tentunya toleransi, lalu musyawarah, keadilan sosial juga. Intinya untuk memperkuat ideologi ini harus diimplementasikan sih. Apalagi di kalangan mahasiswa ini gimana ya? Menurut saya ini Pancasila ini kurang terimplementasikan gitu, kurang terlalu mendalami nilai Pancasila lah. Dan salah satu untuk menjaganya menurut saya itu diimplementasikan. Perkuatnya ya. Ya. Pertahankan. Ya, Pertahankannya. pertahankan ya pasti dari pertama ya pergaulan. Ya. Pergaulan tuh pasti kan beda-beda ya. Ada orang yang pasti ada yang nakal, ada yang baik. Nah, kita tuh emang harus mencari pergaulan yang baik. Walaupun sebenarnya pergaulan tuh boleh bebas sama siapa aja. Tapi kan yang kita ambil tuh niat baiknya aja. Walaupun orangnya itu pasti punya apa kejelekan lah, keburukan, pasti semua orang kan pasti punya kan kayak gitu. Nah di sini adanya Pancasila tuh untuk mempersatukan itu. Nah, menurut Akang pribadi nih ya, ada gak sih organisasi yang bisa memperkuat implementasi ini di kampus-kampus gitu? Organisasi apa sih gitu? Ada gak? Mungkin itu paling BEM ya. BEM. Dia bisa mengimplementasikannya gitu. Dengan dia seperti bermusyawarah, lalu mempersatukan dari mahasiswa lain kan, terus sambil ada sedikit keadilan sosialnya gitu, dia membuat kebijakan atau membuat keputusan untuk keadilan bersama. Mungkin BEM dan BLM salah satunya yang bisa dijadikan contoh untuk penerapan implementasi Pancasila menurut saya. Kalau menurut saya ya semua organisasi sih bisa. Namanya organisasi pasti bersosialisasi lah sama orang-orang. Jadinya menyatukan pendapat-pendapat masing-masing. Nah di sini tuh untuk menyatukan pendapat masing-masing ya pasti adanya kerjasama untuk berpikir, untuk mencari solusi. Nah itu semua organisasi sih penting menurut saya. Jawabannya keren-keren semua nih Kang. Makasih banyak ya Kang ya. Kebetulan wawancaranya pertanyaannya udah semua terjawab. Sekali lagi makasih banyak ya Kang. Ada beberapa masalah yang tidak selaras mengenai penguatan ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa. Ada yang kurangnya pemahaman yang mendalam. Banyak mahasiswa mungkin memiliki pemahaman dasar tentang Pancasila, namun pemahamannya seringkali tidak mendalam. Akibatnya nilai-nilai Pancasila mungkin tidak sepenuhnya dipahami dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada pengaruh globalisasi dan budaya asing. Arus globalisasi dan pengaruh budaya asing yang sangat kuat dapat membuat sebagian mahasiswa cenderung mengadopsi nilai-nilai dari budaya luar yang mungkin tidak selaras dengan Pancasila. Hal ini dapat melemahkan penghayatan mereka terhadap nilai-nilai lokal yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga
ketiga, kurangnya pendidikan karakter dan implementasi nyata. Materi tentang Pancasila seringkali disampaikan secara teoritis tanpa adanya implementasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang melandaskan Pancasila kadang kurang mendapatkan perhatian, sehingga mahasiswa merasa sulit untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Yang keempat, pengaruh media sosial dan informasi yang tidak seimbang. Media sosial seringkali menyebarkan informasi yang tidak seimbang atau bahkan misinformasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa yang terpapar informasi tersebut tanpa filter yang baik dapat terpengaruh dan kehilangan pegangan terhadap ideologi Pancasila. Yang kelima, minimnya teladan dari tokoh masyarakat. Yang keenam, kurangnya kegiatan yang mendorong penguatan ideologi. Kegiatan-kegiatan di kampus yang bertujuan untuk memperkuat ideologi Pancasila masih kurang, sehingga mahasiswa tidak memiliki ruang yang cukup untuk berdiskusi dan mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan mereka. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai mahasiswa, generasi muda yang diharapkan menjadi pemimpin masa depan memiliki peran strategis dalam mengamalkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membentuk karakter bangsa. Pancasila menjadi landasan untuk membentuk karakter bangsa yang beradab, berbudi pekerti luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan. Saran dan cara penguatan ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa dengan pendidikan Pancasila yang terintegrasi dalam kurikulum. Pancasila harus diajarkan secara terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran, tidak hanya terbatas pada mata kuliah pendidikan Pancasila saja. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.